guys, welcome back to AutoNetMax. Ya, di sini udah ada Chery Tiggo 8 Pro, mobil flagshipnya dari Chery Indonesia nih. Nah, karena kita udah bahas dari eksterior dan interiornya, fitur-fiturnya juga di video yang sebelah sana. Sekarang kita langsung cobain aja rasa nyetirnya. Yuk, ikut gua. Oke guys, sekarang kita udah bawa nyetir nih si Chery Tiggo 8 Pro. Ini mobil flagshipnya dari Chery Indonesia ya. Sebenarnya kemarin di Gias ini mobil udah dipajang, dan di hari-hari akhir tuh ada di sesi test drive juga ya. Di venue test drive itu ada. Dan kalau kalian lihat mobil ini pas lagi di test drive itu orang baunya pada ugal-ugal semua. Kenceng banget gitu. Nah sekarang gue penasaran banget gimana rasa nyetirnya ya. Tapi kita ngomongin dulu dari keseluruhan kalau misalkan kita bawa Chery ini di jalanan biasa nih. Kalau dari posisi duduknya, ini sih dia cenderung commanding. Ini udah gue setting yang paling rendah ya. Dia untuk pengaturan kursinya elektrik, lumayan fleksibel. Dia bisa maju mundur, recline, terus dia ada lumbarnya juga. Cuman dia belum bisa didongakin ya untuk posisi kursinya. Nah, untuk posisi setirnya dia pengaturannya udah bisa tilt dan teleskopik. Tapi kalau menurut selera gue ya, ini masih agak kurang maju sedikit untuk teleskopiknya, kurang dekat ke badan. Tapi overall enak. Cuman buat orang yang tinggi gue 180 cm dan badan gue lebar, gede, ini untuk pahanya dia supportnya agak sedikit ngeganjel ya. Mungkin kurang enak buat orang yang badannya gede kayak gue gini gitu. Tapi kalau orang yang badannya normal sih harusnya nggak ada masalah di sini. Joknya juga ini dia lumayan empuk ya, kulit. Untuk yang kita setir ini dia yang tipe premium. Jadi dia ada dua tipe ya, dua varian. Ada yang luxury sama yang premium. Kalau yang premium ini dia untuk interiornya dia warnanya agak coklat-coklat kayak gini ya. Kalau yang dia luxury dia hitam-hitam aja, black interior. Nah, terus kita lanjut lagi ke visibilitasnya karena dia seperti yang gue bilang tadi agak commanding, jadi visibilitasnya bagus. Ini untuk kap mesinnya dia kelihatan banget, jadi masih bagus lah untuk blind spot ke bagian depan. Ngeliat ke belakang, ngeliat ke samping juga kacanya termasuk lumayan gede-gede ya. Terus pilar A-nya juga ini tebel sih, cuman nggak gitu mengganggu. Tergantung posisi nyetir kita kayak gimana gitu. Jadi ini agak rebah juga sih. Dashboardnya itu dia agak rendah ya untuk bagian sininya. Kalau kita ngomongin desainnya sih ya itu udah dibahas di video yang sebelumnya ya. Yang namanya mobil Tiongkok pasti banyak kemiripan sama brand-brand lain gitu ya. Enggak mbak, kepencet mbak. Gimana tuh? Nggak jadi mbak, maaf. Ya mobil ini seperti yang barusan terjadi. Ini mobil ini udah support voice comment ya. Tapi komennya baru bahasa Inggris aja. Cobain dikit lah. Hello Chery. Yes, I'm here. Open sunroof. Got it. Oh bisa. Kalau bisa, ini bisa pakai bahasa Mandarin nggak ya? Kita cobain aja pak. Tapi gue nggak bisa bahasa Mandarin. Nggak jadi deh. Halo Chery. Yes, I'm here. Lu tutup, lu orang punya sunroof. Halo Chery. Lama. Nah, terus yang gue notice lagi satu ya, ini untuk kenyamanannya, mobil ini cukup nyaman loh. Jadi dia untuk bantingannya ini suspensinya tuh cukup ngeredam dan kerasa bodinya tuh kaku gitu. Jadi nggak yang empuk, yang mental-mentul gitu. Jadi dia bisa meredam tapi bodinya terasa kaku. Dan dia untuk suspensi bagian belakangnya juga dia udah independen. Jadi harusnya kalau kita tekuk-tekuk, belok-belok dia harusnya stabil ya, harusnya napak. Oke, sekarang kita ngomongin ke mesinnya. Karena mesinnya ini menurut gue istimewa ya. Jadi si Chery Tiggo 8 Pro ini dia pakai mesin 2000 cc tapi turbo. Dan tenaganya itu gede. Tenaganya itu 250 horsepower dan torsinya 400 Nm. Jadi tenaganya itu gede dan torsinya juga udah kayak mobil diesel gitu tenaganya. Kita coba dikit aja ya. Ini kita lagi jalan 20-an. Kita kick down. Galak banget. Buset, udah 80, udah 90, udah 100. Gila cepet banget. Memang on paper dia spesifikasinya itu 0 ke 100 bisa 8 detik. Bahkan kalau misalkan bawanya sendiri gitu ya, mungkin bisa 7 detikan kali ya. Gila, untuk mobil yang beratnya ya segede inilah ya, 2 ton mah ada nih mobil, bisa dapat performa 0 ke 100 di bawah 10 detik. Gila itu sih. Oh ya,
Dan gue juga perlu ingetin ke kalian kalau mobil ini dia pakai transmisi DCT ya, dual clutch transmission 7 speed. Jadi wajar aja kalau ngomongin akselerasi sama performa, harusnya mobil ini bagus gitu. Memang DCT biasanya buat performa dia lebih bagus. Nah, cuman DCT itu nih, dia kelemahannya itu nih, kalau kita berhenti sebentar ya. Terus kita mau jalan, ini kita lepas. Nah, dia mesti, ini gue lagi kondisi lepas pedal rem ya. Dia, nah mesti digas sedikit baru jalan. Dan memang kalau transmisi DCT itu dia, ini ya, untuk kecepatan low speednya tuh agak aneh gitu. Agak sedikit endut-endutan kalau kalian pernah coba tuh. Nah, dia masih yang agak endut-endutan. Tapi responnya oke sih. Responnya dia lumayan cepet. Ini, tapi respon pedal gasnya, kalau menurut gue dia agak terlalu oversensitif ya. Tadi gue baru pertama kali bawa mobil ini, baru jalan banget tuh kayak agak kaget gitu karena ditowel sedikit tuh langsung heng gitu. Bagus sih buat di perkotaan gitu, buat selap-selip kiri kanan enak sih. Cuma kalau buat yang belum biasa dia mungkin agak kaget, mesti sedikit pembiasaan dulu. Kita cobain lagi ya untuk performanya. Jadi ini sih untuk di perkotaan sih udah lebih dari cukup ya. Kalau buat tenaga, ini enaknya sih sebenarnya coba di tol nih. Oke, sekarang kita ngomongin untuk rasa setirnya gimana. Setirnya ini dia cenderung akurasinya nggak gitu kebaca sih. Tapi dia kayak ada nih, kayak self-centering gitu loh. Kayak ke tengah sendiri gitu. Meskipun dia efeknya nggak gede-gede banget ya. Kalau urusan feedback, bobot, ya memang mobil Tiongkok kayaknya belum ada yang feedback nyetirnya tuh yang gimana, yang engaging tuh kayaknya belum ada deh sejauh yang gue coba. Paling ada sih merek itu ya, yang dua huruf dari Tiongkok juga. Ngakunya Inggris itu. Nah, ini kita lewatin speed bump, kita tes suspensinya. Redam baik. Bagus loh. Bisa ngeredam dengan baik tadi untuk ininya. Sekarang kita coba belok agak cepet sambil ngelewatin speed bump juga. Pantatnya nggak ngebuang, tetap napak. Biasanya kalau mobil-mobil yang suspensinya reboundnya lama ya, itu di bagian situ tadi kalau lagi belok dan ngelewatin speed bump, nih kayak di depan kita coba lagi, dia biasa pantatnya agak ngebuang. Kalau ini dia nggak. Oh oke. Suspensinya oke. Nah, cuman gue merasa nih untuk bannya nih agak berisik ya. Dia pakai ban, gak tau sih, gue gak pernah denger. Bannya tulisannya GT, bukan GT radial, tulisannya GT, GITI gitu. Ini kayaknya mungkin ban dari Tiongkok kali ya. Dan fontnya tuh mirip banget sama Continental gitu. Namanya GT Comfort apa gitu. Jadi namanya juga kayak Continental kan. Nah, terus yang ngebedain mobil yang tipe luxury ini sama yang premium yang lagi kita setir ini, itu kalau yang tipe premium ini dia punya ADAS. Nah, ADAS-nya juga lumayan lengkap. ADAS itu ini ya, Advanced Driver Assist System. Nah, dia juga ada kamera. Di depannya dia udah ada radar. Jadi dia bisa forward collision mitigation, itu udah pasti. Bisa ngerem sendiri kalau di depannya ada objek. Terus dia bisa adaptive cruise control sampai stop and go. Nah, ini convenient banget buat ngendarain di kota ya. Jadi dia bisa ngikutin mobil depan. Kalau mobil depan yang ngurangin kecepatan, dia bisa nyesuaiin sampai berhenti. Tapi pas mau jalan lagi kita mesti gas sedikit ya. Karena ya seperti tadi gue bilang, DCT itu dia kalau misalkan kondisi berhenti, kita cuman lepas rem doang, mobilnya nggak jalan. Memang DCT biasanya kayak gitu. Gak semuanya sih, tapi rata-rata ada yang kayak begitu. Terus sayangnya dia udah ada radar, udah ada ACC, Adaptive Cruise Control, blind spot warning juga dia ada, cuman dia belum ada lane keeping assist. Jadi kalau di tol itu kita masih tetap harus pegang setir ya bener-bener gitu ya. Cuman kecepatannya aja diatur, tapi setir tetap harus kita pegang. Nah, selain itu juga untuk ADAS-nya dia ada kayak RCTA itu lengkap ya, Stellasis gitu-gitu sih lengkap deh. Airbag juga dia ada 6. Nah, selain itu juga mobil ini dia udah punya fitur remote start ya. Jadi kalau misalkan kita lagi di luar panas gitu kayak sekarang ini, mau mobilnya biar adem dulu, mesinnya nyala, AC-nya nyala, kita bisa pencet dari remote. Tapi dia belum ada fitur telematics yang ini ya, koneksi ke HP kayak gitu, dia belum ada nih. Terus untuk bawa mobil ini
harian di perkotaan, ini sih mobil-mobil yang tipenya easy driving aja ya. Gampang aja gitu bawanya. Convenient, no effort gitu. Ini mau pakai satu tangan, ini juga satu jari juga bisa-bisa aja gitu. Pokoknya mobil yang effortnya kecil lah buat dibawa. Cuman memang dimensinya dia agak gede. Jadi dimensinya ini dia lebih gede dari CR-V ya. Lebih gede dari CR-V. Mungkin seukuran Santa Fe deh. Nah, seukuran Santa Fe. Tapi mesinnya itu bisa diadu sama, anggaplah CX-9. CX-9 tapi 2500 turbo ya. Tapi secara tenaganya, kalau dari spesifikasi, ini bisa ngelawan. Gitu. Jadi kalau kita ngomongin kompetitornya sebenarnya nggak ada yang head to head banget sih. Ini kayak segmennya di tengah-tengah kayak gitu nih, si Chery Tiggo 8 Pro ini. Nah, terus ada satu lagi kelebihan dari si Chery Tiggo 8 Pro ini ya. Yang gue notice itu dia kekedapannya bagus loh. Ini kalau di jalan tuh di luar berisik. Tapi di dalamnya sunyi banget. Iya, ini kekedapannya bagus sih. Cuman memang masih kedengeran itu ya tadi gue bilang, untuk road noise-nya ya. Jadi suara bannya ini dia agak berisik. Mungkin kalau kalian beli Tiggo 8 Pro ini, bannya diganti aja sama kayak misalkan yang kedap gitu. Wah, ini sih enak juga nih. Nah, di depan ini gue mau coba agak kenceng sedikit ya bawahnya ya. Oke, sekarang gue mau coba tarikannya lagi ya, tapi dari kondisi berhenti. Dia ini punya beberapa mode berkendara ya. Ada mode eco, terus ada normal, ada sport. Iya, itu aja 3. Kalau sport dia cluster instrumennya berubah jadi warna merah, cuman ini buat ganti-ganti modenya dia agak sedikit lemot ya. Dan frame rate layarnya tuh agak lama gitu responnya. Karena ada animasinya juga mungkin. Oke, kita coba aja, jalan udah kosong. Sport mode. Gue nggak tahan ininya ya, gasnya ya. Langsung kita kick down aja dari 0. Wah, bannya traction controlnya tadi udah bekerja tuh, udah nyala. Gila, kenceng banget. Udah 80, udah 100. Gila, kenceng. Gila kenceng nih mesin, asli. Gue gak nyangka mobil ini sekenceng itu ya. Tapi memang kemarin kalau kalian ngegias pokoknya ngeliat mobil itu kenceng-kenceng banget deh pada bawanya. Ternyata memang sekenceng itu ya. Gue kira cuma kelihatannya aja gitu karena mobilnya gede gitu kan. Wah, ini gue penasarannya ini. Kalau misalkan nanti tuner-tuner udah ini ya, remap atau ngetun mesinnya, potensinya sebesar apa nih mesin ini? Penasaran gue. 2000 cc turbonya. Jangan bisa kejar-kejaran sama ini diesel turbo ya, bisa jadi tim arogan juga. Oh ya guys, gue punya sedikit catatan buat siapa tahu nanti kalian ada kesempatan buat coba si Chery Tiggo 8 Pro ini ya. Jadi tenaganya dia memang gede, tapi kalian perlu ingat kalau dia penggerak roda depan full. Dan memang kalau mobil yang penggerak roda depan dan tenaganya gede, itu memang ada efek yang namanya torque steering. Atau istilahnya kalau kita lagi gas tuh, setirnya dia agak narik-narik gitu. Jadi kalau misalkan kalian ada kesempatan buat mobil ini, please handle with care. Karena kalau torque steering itu bahaya. Kalau kalian di luar kontrol, dia bakal understeer dan mungkin bisa, kalau kita belokin mobilnya tetap lurus gitu bannya. Meskipun dia udah ada traction control, tapi ya kitanya juga harus hati-hati ya. Memang tenaganya gede, tapi kita harus hati-hati. Oke guys, jadi kesimpulannya, Chery Tiggo 8 Pro ini tuh mobil yang memang comfort oriented banget ya. Jadi banyak memang fitur-fitur tuh yang bikin kita makin nyaman. Jadi kayak jok kulitnya aja tuh empuk, enak gitu. Terus untuk sandarannya dia ada tekukannya gitu, jadi kepala kita bisa ditopang gitu, nyaman. Dan ada fitur yang bikin kita convenient juga, itu di center console-nya dia ada chiller yang bisa ngedinginin sampai 15 derajat Celcius. Nah, terus mobil ini juga nanti bakal keluar 2 tipe, jadi yang luxury sama yang premium. Yang kita coba ini yang premium. Kalau yang luxury dia nggak ada ADAS, terus dia juga nggak ada panoramiknya, terus AC-nya juga dia, kalau yang premium dia sampai baris ketiga ya, kalau yang luxury dia nggak, cuma sampai baris kedua aja, kayak gitu sih. Nah, jadi kalau ngomongin mobil ini memang dia, seperti gue bilang tadi, dia comfort oriented, tapi biasanya mobil comfort itu tarikannya, ya mesinnya nggak perlu gimana-gimana banget. Ini mesinnya kenceng. Gue bisa bilang ini mesinnya kenceng, parah. Kalau kalian ada kesempatan buat coba Chery, boleh deh cobain tarikannya kayak gimana. Nah, mobil ini tuh baru akan launching bulan depan ya, bulan Oktober. Dan kalau untuk harga, per kita syuting ini dia belum resmi, belum ada harga resminya, tapi
katanya sih start from 500-an. Nah, gimana menurut kalian? Asalkan si Chery ini kalau menurut gue ya, dealer networknya bakal digedein gitu, dan dia juga kan memang mau dirakit lokal juga di Bekasi, harusnya sih ini bisa jadi salah satu mobil yang kalian pertimbangkan gitu. Ya, lupain lah Chery yang lama, ini Chery yang sekarang identitasnya udah baru lagi. Oke, gitu aja buat video kali ini. Thank you banget udah nonton. Kalau misalkan kalian suka, tekan like, komen, dan subscribe. Kalau misalkan kalian belum, look ready, jangan lupa makan. Dadah!